حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وإلى أستاذكم ومشايخنا ومشايخكم وإلى كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات وإلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى المؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن محمد وفي هذا المسجد على شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ولهم الفاتحة. Monggo kita awali dengan baca Sayyidul Istighfar 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'd. Para bapak, ibu, hadirin wal hadirat jamaah masjid Sirajul Muttaqin rahimakumullah. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, so pertolongan saking Allah Subhanahu wa taala. Dalu menika kita taksih dipun paringi oleh Allah kawontenan sehat wal afiat sehingga saged menambah ibadah dumateng Allah melalui salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan tholabul ilmi, dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan pada malam ini dijadikan oleh Allah sebagai suatu ilmu yang bermanfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam ini kami akan menyampaikan suatu keterangan dengan tema bayanu fadilati syukri, yakni menjelaskan tentang keutamaannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah diperintah oleh Allah agar selalu bersyukur kepadanya atas segala karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga di dalam
kitab ini diterangkan, i'lam, ketahuilah, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, korona syukra bidzikri, antara syukur dan zikir itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, selalu bersama-sama. Jadi corona itu artinya adalah apa istilahnya barengaken. Jadi antara syukur dan zikir itu selalu bersama-sama, nggak bisa dipisahkan. Berbeda dengan corona dulu ketika tahun berapa itu Pak ya, 20-an ya. Itu namanya juga corona ya. Yang menyebabkan hampir ya, setiap saat itu ada orang meninggal waktu itu. Nah, termasuk saya juga di karantina selama 18 hari. Dan lafalet nih begitu masuk sudah nggak bisa keluar, dikunci dari luar. Ini zaman corona. Sampai saya di dalamnya itu merenung, aku gak akan opo-opo kok masuk sini. Di dalam itu saya juga ya jalan-jalan, Pak, jalan. Pokoknya pagi, sore, siang, malam gak iso turi, jualan jalan mawon. Cuma keluar nggak bisa. Itu pengalamannya. Bon, jadi corona di sini artinya antara syukur dan zikir itu nggak bisa pisah. Ada juga yang mengatakan bahwa syukur itu kalau ditulis huruf depannya itu adalah shin yang ada tandanya titik 3. Jika tandanya itu tidak ada, itu artinya sudah berubah. Jadi kalau syakaro yang ada tanda titik 3, itu artinya bersyukur. Tapi kalau tanpa titik, itu artinya mabuk. Jadi sakaro. Kemudian sakirun tanpa titik, itu artinya orang yang mabuk. Tapi kalau syakirun ada titiknya 3, artinya orang yang pandai bersyukur. Di dalam Al-Quran, itu diantaranya juga ada ayat, dan ini, wala dzikrullahi akbar. Sungguh, zikir kepada Allah, atau ingat kepada Allah, itu besar pahalanya. Jadi, wala dzikrullahi akbar. Kemudian ada juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, 153, yang artinya Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk selalu ingat kepadanya. Fadhkuruni azkurkum. Maka ingatlah kalian kepadaku, kata Allah. Azkurkum, niscaya Allah akan memberikan balasan. Ai ujazikum. Dek makna letter lagi kan azkurkum, berarti Allah juga ingat kepada kita sebagai hambanya. Tapi makna dari ayat ini adalah ai ujazikum. Allah akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ai ujazikum. Nah, kemudian waqala Mujahid. Jadi Imam Mujahid mengatakan
yaitu yahdihim rabbuhum bin nuri ala sirati ilal jannah. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang akan selalu memberi hidayah, petunjuk, bin nuri, dengan nur atau cahaya, ala sirati, menuju jalan, ilal jannati, ke surga. Jadi orang manakala hidup di dunia kok selalu bersyukur kepada Allah, kemudian juga lisannya selalu zikir kepada Allah, baik itu lisannya, kemudian perbuatannya, kemudian juga hatinya. Jadi ketiga-tiganya itu ada di dalam kalimat yang bernama syukur. Jadi syukron bil lisan, syukron bil arkan, dan syukron bil qalbi. Lisannya selalu ingat kepada Allah, kemudian seluruh anggota badannya juga dipergunakan untuk melaksanakan perintah Allah, dan hatinya pun juga selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana yang namanya perintah kemudian dilaksanakan, dan mana yang namanya larangan kemudian juga dijauhinya. Yaj'alu lahum nuran. Yaj'alu, Allah akan menjadikan lahum, kepada orang-orang yang bersyukur tadi, nuron, cahaya. Sehingga apabila orang yang waktu di dunia selalu bersyukur kepada Allah, lisannya selalu zikir kepada Allah, maka karena itu semua akhirnya Allah akan memberikan yang namanya nur atau cahaya. Yamshuna bihi, untuk berjalan kemana saja, ke depan, ke belakang, ke samping, kanan maupun kiri, ini selalu berada di dalam cahaya Allah. Jadi Allah selalu memberikan cahaya. Kalau orang dulu bilang itu doanya singkat, wis tak dongakno muga-muga jembar kubure padang dalan. Ini bagi orang-orang yang beriman dan bersyukur. Manakala ada orang hidup di dunia kok tidak mau beriman, tidak mau bersyukur, tidak mau bertakwa kepada Allah, mboten saged. Tidak masuk di dalam doa itu. Jadi yang didoakan walaupun singkat doanya, akan tapi langsung mengena pada intinya, yaitu jembar kubure padang dalane. Mergo napa? Karena waktu di dunia adalah seorang hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, sekaligus lisannya selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian ada keterangan wayurwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nabi bersabda, ya talaqqal mu'mina amaluhu fi ahsani surah. Ya talaqqa, akan menjemput. Jadi orang Jawa mapak. Al-mu'mina, kepada orang yang beriman, opo amaluhu, amalnya. Jadi orang-orang yang beriman karena punya amal yang baik, maka amalnya yang baik itu nanti akan diperintah oleh Allah untuk menjemputnya. Fi ahsani surah, akan diwujudkan oleh Allah amalnya yang baik itu dengan wujud yang terbaik. Ahsani surah, jadi akan diwujudkan makhluk yang terbaik yang belum pernah dilihatnya waktu di dunia. Fayu'annisuhu, yang kemudian tugasnya adalah untuk menyenangkan. An-nasa
Yu'annisu itu artinya menyenangkan. Jadi orang ketika sudah meninggal dunia, karena waktu di dunia punya amal yang baik, maka amal kebaikan itu nanti yang diperintah oleh Allah, diwujudkan oleh Allah sebagai wujud yang terbaik, kemudian tugasnya adalah untuk menghiburnya alias menyenangkannya. Jadi orang itu berada di mana saja, berjalan kemana saja, selalu merasa senang dan bahagia. Wayahdihi, dan sekaligus akan memberikan petunjuk kemana arah jalan yang harus dilalui. Jadi dituntun, Pak. Dituntun. Ya tentunya yaitu menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebaliknya, jika ada orang hidup di dunia kok mempunyai amal yang nggak baik, maka amalnya yang tidak baik itu nanti akan diwujudkan suatu makhluk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk yang terjelek. Di sini akbahi surah. Akbah itu artinya paling jelek, surah niku bentuknya, wujudnya. Jadi kalau misalnya wajah ya wajahnya. Niku akbahi surah. Ya. Untuk apa? Fayuwahishuhu wa yudilluhu. Fayuwahishuhu. Kalau orang yang beriman itu dibuat supaya tambah merasa senang dan bahagia, tapi kalau ini sebaliknya. Sehingga orang itu akan selalu merasa sedih, gelisah, susah. Pokoknya yang tidak menyenangkan. Itu namanya fayuwahishuhu. Jadi pikirannya kacau. Ngersah, gelisah, kepingin balik nang dunia tapi mboten saged. Senangi, wajahnya tidak disenangi, bahkan ucapannya pun juga sangat kasar yang menyebabkan dirinya menjadi tidak senang. Niku fayuwahishuhu. Kemudian wayudilluhu, dan akan menyesat dengan tujuan agar kita menjadi hamba Allah yang selamat dan berbahagia fitini wa dunya wal akhirah. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was shalah. Kata Allah, mintalah pertolongan kepadaku. Ista'inu itu artinya ista'in. Jadi Allah memerintahkan kepada hambanya supaya hambanya itu selalu berdoa mohon pertolongan kepada Allah. Tentang apa? Bisobri wassalah, agar selalu diberi oleh Allah yang namanya sabar. Sabar di dalam melaksanakan perintahnya, sabar di dalam menjauhi larangannya, dan sabar manakala sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketiga-tiganya itu selalu ada kepada manusia sebagai hamba Allah. Makanya dipun perintah oleh Allah untuk selalu berdoa mohon pertolongan kepada Allah. Ista'inu bis sabri was shalah. Jadi akan selalu diberi oleh Allah ketabahan dan kesabaran, dan sekaligus juga melaksanakan sholat secara istiqomah. Nah, apabila ada hamba Allah di dunia kok tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, walaupun kelihatannya sabar itu mudah, bagi orang yang tidak mendapatkan pertolongan Allah ternyata itu adalah sulit sekali. Makanya diperintah pertama adalah ista'inu, mohonlah pertolongan kepada Allah, bisabri, agar diberi sabar.
Sabar itu ada 3. Sabar di dalam melaksanakan perintah, sabar di dalam menjauhi larangan, dan sabar ketika sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat itu juga apabila tidak diberi oleh Allah pertolongan, kelihatannya sholat itu mudah, maka bagi orang yang belum mendapatkan pertolongan dari Allah, ternyata akhirnya akan menjadi sulit. Tapi kalau sudah mendapatkan pertolongan Allah, insya Allah semuanya akan terasa ringan. Sebab apa? Sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya menerangkan innallaha ma'as-sabirin. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'as-sabirin, akan selalu memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Ma'as-sabirin dimana yakni Allah akan selalu memberikan pertolongan. Nah, semua itu adalah mengapa kok Allah itu memberi pertolongan? Ya karena memang orang itu sudah taat sebelumnya. Sudah berusaha untuk melaksanakan perintahnya, kemudian menjauhi larangannya, sehingga akhirnya Allah akan selalu memberikan pertolongan. Innallaha ma'as-sabirin. Para bapak, ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 147 Allah dawuh, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Yang artinya, manakala hamba Allah itu selalu bersyukur kepadanya dan selalu beriman kepadanya. Jadi bersyukur dan beriman. Maka karena selalu bersyukur kepada Allah dan karena selalu beriman kepada Allah, maka Allah akan melindunginya. Allah akan menyelamatkannya dari yang namanya azab atau siksa. Jadi ma yaf'alullahu, Allah tidak akan memberikan suatu azab atau siksa in syakartum, manakala hambanya itu pandai bersyukur, wa amantum, dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu syakiran alima. Allah adalah zat yang akan selalu memberikan pertolongan kepada hambanya. Jadi syakiron, jadi Allah akan selalu memberikan imbalan, balasan kepada hambanya. Aliman, dan Allah Maha mengetahui siapa di antara hambanya yang layak untuk diberi pahala yang amat sangat besar apabila sudah waktunya kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kami lanjutkan mungkin ada yang mau ditanyakan, kami beri waktu dulu ya. Karena sekarang sudah menunjukkan jam 18:18. Jadi jam 6:18. Monggo kalau ada yang mau tanya, kami beri waktu dulu. Ya, monggo Bapak atau Ibu. Dereng wonten nggih? Nggih, dereng wonten. Nah, di dalam Al-Qur'an itu ada ayat waqalu, dan berkatalah ahlul jannati, penduduk surga. Alhamdulillahilladzi sodaqona wa'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi sodaqona, yang telah membenarkan kepada kami
wa'dahu, terhadap janjinya. Kan Allah sudah berjanji akan menempatkan hambanya yang beriman ke dalam surga, dan juga Allah berjanji akan menempatkan hambanya ke neraka manakala waktu di dunia tidak mau beriman. Jadi ketika orang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka surgalah tempatnya. Nah, dengki dipun terangaken, yaitu kalimat yang diucapkan oleh ahlul jannah ketika sudah masuk di dalam surga adalah kalimat alhamdulillahilladzi shodaqana wa'dah dan seterusnya. Kemudian juga wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kalimat yang paling menyenangkan yaitu kalimat yang diucapkan oleh ahlul jannah, yaitu kalimat yang berbunyi alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Di sini diterangkan ya, inna du'a ahuna bimana tamani. Doa ya, itu adalah mengandung harapan. Jadi kita berdoa mohon kepada Allah itu tentunya di dalam itu mengandung harapan agar kita diselamatkan oleh Allah, selamat waktu di dunia, selamat waktu di akhirat, selamat dari siksa api. Nah, itu kan namanya tamani, ada harapan. Jadi kita berdoa mohon kepada Allah supaya kita diberi apapun yang kita inginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakum fiha ma taddaun. Taddaun itu artinya sama dengan tatamannauna. Tatamannauna. Yang artinya walakum fiha, untuk kalian semua wahai orang-orang yang beriman, ma apapun taddauna yang kalian harapkan. Jadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah pada waktu di dunia, ketika sudah kembali menghadap kepada Allah, apapun yang diinginkannya semuanya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma tatamannauna. Nah. Kemudian juga itu ada kalimat kalau di dalam surat Fussilat itu ada walakum fiha ma taddaun sama ya. Jadi Fussilat ayat 31 niku. Ya. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Jadi apa yang diberikan Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, yang di dalamnya adalah mengandung tentang keselamatan. Jadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah waktu di dunia diuji dengan bermacam-macam ujian, yang kemudian ketika sudah diuji oleh Allah, yang kesemuanya dihadapi dengan tabah dan sabar, alias tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka kemudian apapun yang diinginkan semuanya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahiyyatum fiha salam, di dalamnya yang mengandung tentang keselamatan. Jadi waktu di dunia walaupun secara lahiriah kelihatannya tidak selamat, tapi kemudian fil akhirah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dari siksa api neraka dan dimudahkan jalannya menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini tahiyyatullahi lahum au tahiyyatul malaki au tahiyyatu ba'dim li ba'din. Intinya salam, intinya salam itu keselamatan. Jadi Allah memberikan kepada hambanya sesuatu yang menyenangkan, atau orang itu diselamatkan lantaran malaikat-malaikat Allah, yang intinya bahwa orang itu adalah selamat dari apapun yang tidak diinginkan. Makanya di dalam doa itu kan ada walhamdulillah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi
di antara pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, yang bersyukur dan lisannya selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian kita lihat lagi, yaitu ada di dalam ayat yang lain. Nah, itu ada ayat wasanajzi syakirin, dan kami akan memberikan imbalan dan kami akan memberikan balasan kepada siapa? Asyakirina, kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang bersyukur itu intinya sama, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dari segala apapun yang tidak diinginkan waktu di dunia maupun kelak fil akhirah. Makanya kita diantaranya adalah ada doa ya yang namanya doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ya Allah, berilah kami, atina berilah kami, fid dunya hasanah, hidup yang senang dan bahagia waktu di dunia, dan hidup yang senang dan bahagia fil akhirah, dan lindungi kami, selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Nah, intinya ini wow. Yang penting pada waktu hidup di dunia, perintah Allah dilaksanakan, larangan dijauhi insya Allah. Apabila sudah berusaha seperti itu, perintahnya dilaksanakan, larangan dijauhi, maka apa yang diharapkan, apa yang diinginkan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, inti daripada melaksanakan perintah Allah adalah hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan kita sebagai manusia kepada juga harus diupayakan sebaik mungkin. Hubungan kita sebagai manusia dengan sesama manusia di dalam keluarga, kemudian bermasyarakat dengan teman, dengan tetangga, dengan saudara, semuanya diperintah oleh Allah agar selalu berusaha untuk menjadi orang yang baik. Manakala orang itu sudah baik kepada Allah dan baik kepada sesama hamba Allah, maka apa yang diinginkan akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang itu akan menjadi hamba Allah yang selamat dan berbahagia sejak masih ada di dunia maupun kelak fil akhirah, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kami buka lagi, mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo nggih. Monggo barangkali ada yang perlu ditanyakan, jemboten makin apa iya lali tadi enggak tanya misalnya, monggo nggih. Jemboten grundel nggih. Monggo. Kalau di dalam ayat yang lain niku wonten yang namanya surat Al-A'raf. Mengapa setan itu kok dilaknat oleh Allah? Kan julukannya kan al-la'in, yakni makhluk yang dilaknat. Wah niku ceritanya panjang niku. Nah, ceritanya panjang. Ini kalau kita mulai dari ayat pertama mulai dari walaqad khalaqnakum summa sawarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakum minas sajidin. Loh, mengapa iblis itu kok dilaknat oleh Allah? Karena gini lam yakum minas sajidin, ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi hormat kepada hamba Allah yang bernama Nabi Adam alaihissalam, iblis itu menolak. Mengapa kok menolak? Karena kata iblis itu sebagai makhluk yang mulia, lebih mulia daripada Nabi Adam. Itu katanya iblis. Sehingga akhirnya karena itulah kemudian diusir oleh Allah. Allah dawuh
fahbit minha, keluarlah dari surga. Mengapa kok diusir oleh Allah? Ya karena diperintah oleh Allah tidak taat. Nah, kemudian kalau kita kiaskan, jika ada manusia yang sudah diperintah oleh Allah dan jelas perintahnya, kok tidak mau melaksanakan, diperintah sholat, kok tidak mau melaksanakan sholat, kemudian diperintah rukun, nang konco, nang tonggo, nang dulure, kok nggak mau rukun, bertengkar, mawon, ya Allah, nah, akibat dari perbuatannya yang menolak perintah Allah, diperintah rukun kok mboten purun rukun, diperintah sholat kok mboten purun sholat, maka akhirnya nasibnya akan sama sebagaimana iblis alaihi laknah. Jadi iblis diusir fahbit minha karena iblis mengatakan yaitu merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Jadi angkuh, takabur, dan sombong. Sehingga kalau ada manusia yang hidup di atas bumi Allah, kok memiliki sifat angkuh, takabur, dan sombong, merasa dirinya lebih hebat dari yang lain, merasa dirinya paling baik dari yang lainnya, maka akhirnya akan menjadi makhluk yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian karena keangkuhannya, karena kesombongannya akan ditempatkan di tempat yang sama sebagaimana Allah menempatkan iblis alaihi laknah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Karena itulah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala diperintah oleh Allah untuk selalu berusaha menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, kemudian selalu zikir kepada Allah, berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, berusaha untuk menjadi hamba Allah yang beriman, sehingga apa yang dilakukan hari ini lebih baik dari yang kemarin, hari esok lebih baik daripada hari, sehingga terus perilakunya semakin baik, yang akhirnya semua kebaikan yang dilakukan, baik melalui lisannya, maupun perbuatannya, maupun isi hatinya, kok baik semuanya, maka akhirnya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat waktu di dunia maupun selamat fil akhirah, dan akan dimudahkan jalannya menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu, kami beri waktu dulu kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, sekarang masih 18.32, masih ada waktu. Monggo Bapak atau Ibu, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Kalau belum ada, kami teruskan. Di dalam keterangan berikutnya, itu ada ayat yaitu i'malu ala Daud syukra. I'malu ala Daud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Allah memerintahkan kepada hambanya supaya hambanya itu memiliki perilaku atau sifat atau perbuatan sebagaimana keluarga Nabi Daud. Nabi Daud itu Masya Allah, Pak. Jadi secara lahiriah perintah puasanya saja itu kepada Nabi Daud itu adalah 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu kalau bagi kita pada umumnya itu berat malah, berat. Kalau kita mungkin yang sedang itu sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu puasa Senin Kemis, atau ditambah lagi dengan mungkin awal bulan 3 hari, terus ditambah lagi pertengahan bulan 3 hari, 14, 15, 16, atau ditambah lagi per yang terakhir yaitu 28, 29, 30 itu yang dianjurkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi manakala ada orang kok bisa melaksanakan puasa sebagaimana Nabi Daud, ya ini. Jadi i'malu ala Daud syukra.
Nabi Dawud sebagai hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Di antara tanda rasa syukurnya, Nabi Dawud niku lek nglakoni poso 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu bagi Nabi Dawud biasa, Pak. Tapi mungkin lek kenging kula jenengan mungkin terasa karena belum biasa ya, mungkin terasa berat. Tapi manakala ada yang sudah menjalankan, niku terasa ringan. Kula nggih ada konco. Jadi teman sesama alumni satu pesantren dengan saya cuma punya kelebihan yang berbeda. Jadi dulu waktu mondok di Yai Abdurrahman Komari ini ada satu yang saya tahu, ada teman satu yang saya tahu itu niatnya adalah ingin melanjutkan apa yang sudah pernah diistiqomahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Komari. Napa niku? Puasa terus. Jadi PM poso terus, Pak. Jadi liburnya cuma hari raya. Jadi 2 hari raya dan juga 3 hari tasyrik. Hanya itu. Jadi niatnya adalah baik, sangat mulia. Ingin melanjutkan apa yang pernah dilaksanakan atau diamalkan oleh sang guru. Sing kula semrem namung situ namung setunggal iku, yang lainnya belum ada. Jadi i'malu ala Dawud syukra. Nah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Akan tapi Allah dawuh hanya sedikit sekali di antara hamba-hambanya yang bisa melaksanakan rasa syukur itu. Jadi kalau dibanding antara yang pandai bersyukur dengan yang belum bisa bersyukur, itu masih banyak yang belum bisa mensyukurinya. Yang sudah pandai bersyukur itu ada tapi sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Ya kita berharap mudah-mudahan kita termasuk sebagai hamba Allah yang sedikit yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian kami lanjutkan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Allah dawuh wa basyir. Basyara yubasyiru basyir. Ini fi'il amar. yakni perintah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu beramal yang baik, maka karena keimanannya dan karena amal solehnya yang baik, annalahum jannat. Bagi mereka adalah beberapa surga. Jadi makin dikon milih. Jadi surga yang dipersiapkan oleh Allah, mulai dari surga yang paling rendah sampai yang tertinggi yang dinamakan Al-Firdaus. Maka orang-orang yang waktu di dunia beriman dan beramal soleh itu dipersilakan untuk memilihnya. Annalahum jannat. Bisa jannatun naim, bisa jannatu adn, bisa jannatul ma'wa, bisa darul khuldi, bisa darussalam, dan mungkin juga yang namanya al-firdaus. Sampai ada suatu hadis nih, kata Nabi, apabila kita berdoa kepada Allah, maka berusahalah untuk berdoa minta kepada Allah, minta nanti apabila sudah waktunya dimasukkan ke dalam jannatul firdaus. Namanya minta boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Perkara nanti misalnya nggak masuk di situ, mungkin di bawahnya, atau mungkin di bawahnya sama dengan dulu. Dulu waktu saya mendaftarkan anak saya sekolah itu Pak. Urutan pertama itu yang dipilih adalah pertama waktu ini masuk SMP, SMP 1. Kemudian nggak keterima, turun.
Dilihat yang kedua, nggak keterima juga. Terus akhirnya keterimanya baru di nama yang mau SMP 5. Itu baru keterima di situ. Kan waktu ini modelnya kan ngoten. Pokoknya daftarnya di yang nomor 1 nggih. Karena tujuannya nopo cek cedek karo pondok karena pondoknya tinggal kan. Itu tujuannya apa? Supaya nanti yang mengantarkan nggak jauh-jauh. Tapi ternyata nggih keterimanya di SMP. Akhirnya saya setiap pagi ini kok berarti pagi jemput ke pondok, kemudian mengantarkan ke SMP setiap hari seperti itu. Itu perjuangan namanya, Bang, perjuangan. Tapi akhirnya ya sekarang sudah bisa dinikmatinya, alhamdulillah. Niku malah kita sebagai orang tua demi anak apapun harus dilakukan, Pak. Jadi dulu niku sebelum subuh sudah siap mengatakan anak niku. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kemudian kullama ruziku minha min samarotin rizkon qalu. Ketika orang itu diberi oleh Allah apapun yang ada diberikan semuanya ya, dari yang namanya buah-buahan samaroh itu qalu mengatakan hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubi mutasyabihah. Namanya sama tapi pemberian sekarang dengan nanti itu rasanya sudah beda, Pak. Kalau makanan di dunia itu mungkin bedanya tidak enak, tapi kalau di sana itu semakin bertambah enak. Jadi sekarang, nanti, besok dan jadi semakin bertambah hari, semakin bertambah nikmat. Itulah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una bi rahmatir rahmanir rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.